Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini kita berbicara mengenai sebuah warning. Kali ini tidak berniat untuk menakut-nakuti sahabat Black Cuan, tapi ini mengenai kripto siap-siap menyelam. Di sini kita hati-hati karena ada perangkap di bull market juga sahabat Black Cuan. Dan ada juga beberapa altcoins yang akan kita bicarakan di update video kali ini. Teman-teman, sebelum kita bicara mengenai siap-siap menyelam, koreksi, segala macam, kemudian perangkap tentang si Bitcoin, saya ingin memperlihatkan kepada kalian sebuah pandangan yang sangat positif ya ke depan ini untuk harga si Bitcoin. Dan ini lagi-lagi saya ambil dari Peter Brand. Dia katakan bahwa major buy signal over the weekend in Bitcoin. Dan saat itu dia melihat ya, ketika harga Bitcoin masih di 82.000 dan ekspektasinya dia ini berada di atas 200-an ribu teman-teman untuk si Bitcoin ini. Dan kita mesti hati-hati karena takutnya kalau kita goyang-goyang di tengah jalan, ekspektasi kita di 2025 itu tidak kesampaian. Kenapa saya katakan demikian? Karena bisa jadi kita terperangkap menjual ketika ada koreksi, dan setelah terjadi koreksi malah dia terjadi kenaikan lagi. Dan itu yang akan kita jelaskan di sini teman-teman, bahwa ada target dari analis-analis itu semua balik lagi mereka melakukan adjustment, penyesuaian ketika harganya itu terjadi teman-teman. Artinya mereka tidak ada yang betul-betul 100% akan ketemu, oh ini topnya, oh ini bottomnya. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan bahwa mitigasi resiko juga itu sangat penting, terutama apabila kita berada di koin-koin yang sangat-sangat beresiko. Sekarang ini masih tentang Bitcoin teman-teman, sangat positif ya untuk pergerakan harga si Bitcoin ini, terutama apabila kita melihat ke Google Trend di sini. Jadi jumlah orang yang mencari tentang Bitcoin itu sudah terjadi semacam kenaikan, dan hal ini teman-teman sangat menarik. Ini sudah mulai mirip-mirip mengejar seperti yang terjadi di kisaran Maret ya. Maret tanggal 3 sampai 9 itu terjadi puncak orang-orang yang mencari tentang Bitcoin dengan level 71, dan sekarang ini juga sudah terjadi kenaikan seperti ini, yang artinya ini sudah mulai ini FOMO-FOMO dari retail ataupun institusi juga tampaknya sudah mulai masuk sahabat Black Cuan. Dan kali ini saya ingin berbicara mengenai kenapa dia bisa siap-siap menyelam ataupun kita mesti hati-hati mengenai perangkap ini teman-teman ya. Saya akan mengambil sebuah contoh dari BNB saja di sini ya. Jadi teman-teman, seperti inilah kita melihat ya pergerakan harga dan bagaimana supaya kita tidak terkena tendangan-tendangan maut ya, yang bikin kita justru rugi di saat bull market. Jadi orang-orang yang telah membeli ya teman-teman di harga-harga bawah sini, seperti yang orang-orang lakukan di tahun-tahun 2019, itu ketika dia naik ke harga ini nih, kita langsung saja ya mengenai bagaimana kita melihat fenomenanya. Ketika harga ini naik sampai ke 200-300, orang-orang yang beli di sini itu tentu saja akan take profit. Dan ketika dia take profit, ini terjadi koreksi teman-teman sampai ke area 248 di sini di tahun 2021. Jadi ketika dia lihat harga di sini, dia masuk nih di harga puncak di sini gitu kan, di 300-an dolar seperti itu teman-teman. Dan ketika dia digas tarik ke bawah sampai ke 200-an dolar, ini dia panik nih. Akhirnya dia yang beli di atas ini juga, terutama dia belinya di sini, di atas ini, di harga-harga 300-an dolar. Kemudian begitu digas ke bawah, dia merasa rugi nih. Akhirnya dia jual dan setelah itu terjadi kenaikan. Dan hal serupa bisa juga terulang lagi nih. Karena banyak pemain-pemain yang ini melakukan akumulasi di sini di area-area 218 dolar, 212 dolar. Mereka ini sabar orang-orang ini teman-teman, pemain-pemain besar ini yang sudah berpengalaman. Begitu harga sudah naik seperti ini sahabat Black Cuan, bisa aja mereka di sini dia tarik dulu ke bawah di sini karena dia ini take profit orang-orang di sini. Sementara kita tahu ya, tidak sedikit orang yang ketika harga naik, ketika Bitcoin ini akhirnya menyentuh 70.000, 80.000, dia FOMO masuk ke sini dan akhirnya belanja nih di kisaran-kisaran 500-an dolar seperti ini teman-teman. Taruhlah dia belinya itu di 600 dolar deh, kita bilang ya. Kemudian begitu dia di drag turun teman-teman sampai turun ke 584 dolar, ini skenarionya ataupun ini bayangan-bayangannya seperti itu teman-teman.
Akhirnya dia merasa, wah ini udah mau turun lagi nih. Dan akhirnya setelah dia turun, dia keluar teman-teman. Maksud saya dia jual di sini karena dia merasa rugi karena udah beli di 600-an dolar terus turun ke 500-an dolar. Habis itu dia tarik gas lagi nih si BNB-nya. Nah, itulah yang kita takutkan dalam hal ini. Oleh karena itu, apabila kalian yang baru masuk ke kripto di sini, harap untuk benar-benar cermat melakukan riset kalian secara mandiri, mempelajari bagaimana pergerakannya. Karena saya yakin teman-teman yang di Black Cuan ini sudah banyak yang melakukan akumulasi di bawah ini, dan saya yakin orang-orang itulah yang akan take profit sebentar lagi nanti ini, teman-teman. Menurut saya seperti itu, yakin saya. Di bear market mereka ini betul-betul rajin gitu kan, dan mereka ini bertahan untuk melakukan aksi menunggu seperti itu, hold mereka ini. Dan begitu dia naik-naik ini udah mulai take profit nih. Dan disitulah pendatang baru di sini yang begitu dia membeli ternyata terjadi koreksi 10%, waduh, rusak saya ini. Nah, seperti itu yang saya anggap sebagai hati-hati perangkap di pergerakan bull market, teman-teman. Dan apabila kita memang masih bull ya, masih yakin bull market 2025, mari kita lihat data-data berikut ini dan beberapa altcoins yang akan kita bicarakan di sini. Yang pertama di sini adalah Cardano, guys. Koin yang dianggap mati. Ternyata dalam seminggu terakhir sudah terjadi kenaikan 88%. Ini koin yang dianggap sudah meninggoy, sudah mati, teman-teman. Dan ternyata dia masih naik. Dan apabila sahabat Black Cuan yang sudah bersama kita di sini sejak bear market, dulu kita pernah menyatakan seperti ini. Di saat bull market, koin-koin dengan fundamental, yang fundamental nggak jelas saja, itu pasti akan ikutan naik. Seperti itu teman-teman. Apalagi ini Cardano yang jelas gitu kan. Timnya jelas, solid, seperti itulah. Ya memang kita melihat beberapa waktu dia kayak mati gitu kan. Tapi begitu dia masuk ke bull market, ada-ada aja kejutannya. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya di sini juga menarik ke depan ini teman-teman. Karena ada 69 juta data terbaru di sini dari Well Alerts. 69 juta USDT ini ditransfer dari Kraken sini ke Bitfinex. Kalau menurut saya sih ini standarnya, saya berpikir ya. Kayaknya bakalan ada pembelian-pembelian setelah ini, teman-teman ya. Kita tunggu saja seperti apa. Kemudian LTC teman-teman di sini ada 216 ribuan LTC. Ini juga ditransfer ini dari Binance. Keluar dia dari Binance ini ke Uncrown Wallet, yang artinya yang beli LTC ini kayaknya belum mau jual sekarang. Nanti dia mau jual ke tahun 2025. Dan ada juga di kolom komentar yang menanyakan mengenai Solana. Di beberapa video Black Cuan sebelumnya saya memprediksi kan bahwa Solana itu bisa saja dengan skenario bull run yang terjadi sampai ke 500 dolar. Tapi kan tidak jalannya mulus langsung wood gitu ke 600 atau 500 dolar, enggak. Dia akan ada koreksi dulu, baru habis itu dia naik lagi, kemudian konsolidasi sebentar, baru dia naik lagi. Seperti itu pergerakan di bull market yang saya bayangkan dalam hal ini. Dan kali ini ada survei yang dilakukan terhadap 30% orang-orang. Itu menyatakan bahwa bisa ini 4x Solana ke depan ini. Dan ini berdasarkan 30% investor yang memperkirakan atau memforecast di sini bahwa Solana ini bisa naik di atas 600 dolar. Dan ini dinyatakan sebagai pergerakan yang akan lebih kuat daripada gains dari si Bitcoin itu. Karena ada 4x di sini teman-teman. 4 kali lipat dari pergerakan yang sebelumnya di 200 dolar. Pertanyaannya memang, apakah ini akan benar-benar terjadi? Teman-teman, sayangnya saya tidak punya crystal ball di sini untuk melihat masa depan ya. Ini murni sebagai spekulasi ataupun prediksi, teman-teman. Bisa yes, bisa no. Bisa di bawah itu, bisa lebih dari itu. Dan sebelum saya lanjutkan juga, saya ingin menyatakan bahwa this is not financial advice, teman-teman. Tidak ada yang saya sarankan untuk beli koin ini, DCA ke koin ini. Yang saya lakukan di sini adalah sharing mengenai berita, insight segala macam terkait dengan kripto di sini dan menemani perjalanan long investment teman-teman dari sejak bear market 2022 sampai ke sekarang ini, teman-teman ya. Dan koin kita jelas beda dan saya yakin itu pasti beda. Dan cara mengatur koin itu kan balik lagi ke diri kita masing-masing. Koin berikutnya itu adalah si Ethereum ya, mother of all alts. Ini juga terjadi nih hal yang sama seperti di LTC. Ini ada sekitar 29.000 Ethereum ditransfer juga ini dari Binance. Artinya ini keluar-keluar semua, ini keluar dari exchange koin-koin ini ya. Si LTC tadi keluar, kemudian Ethereum juga keluar.
Selanjutnya apa yang kita ekspektasikan dari Ethereum ini? Ada analisa yang menarik ya. Ini time frame 1 minggu untuk si Ethereum. Ini dari Isanagas. Di YouTube ataupun di Twitter itu saya follow Isanagas ini teman-teman. Karena buat saya ya, salah satu analis di Indonesia yang saya follow itu, dan saya anggap ya, saya anggap mau berbagi bahkan murah meriah membagi ilmunya itu ya Isanagas di sini teman-teman ya. Salut to Isanagas, dan kali ini dia memberikan proyeksinya mengenai pergerakan Ethereum ke depan ini yang diekspektasikan bisalah ke 5.000 dolar ya, dengan skenario rally. Rally ini jalan terus teman-teman, dia lancar tanpa hambatan. Dan apabila Ethereum-nya sendiri sudah mulai bergerak dan naik teman-teman, saya memperkirakan altcoins itu juga akan terjadi kenaikan. Dan untuk sementara ini malah dia turun 2 poin ya. Di video saya yang sebelumnya itu justru di 39 dan sekarang ini di 37, yang artinya belum alt season itu terjadi teman-teman. Dan alasannya adalah ini nih, dia udah balik lagi ke 60 nih si BTC Dominance. Waduh, kalau dia naik terus ini bakalan sedikit nangis ya. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa kita sedang menunggu koreksi dari BTC Dominance ini. Yang kalau kita kutip analisa Benjamin Cowen, 2025 semoga BTC Dominance mengikuti apa yang pernah terjadi di tahun 2021 teman-teman di sini. Ketika terjadi koreksi di tahun 2021 di sini, dia turun dalam sekali di sini. Kemudian apa yang terjadi adalah altcoins ngepam 10x, 20x bahkan lebih pada saat itu teman-teman. Dan sebagai bagian akhir ya dari video ini, saya ingin membicarakan tentang ada 2 tema atau 2 kategori koin yang sering saya bicarakan belakangan ini selain dari XRP ataupun Cardano teman-teman. Yang pertama itu adalah artificial intelligence coins di sini. Sudah sering saya katakan bahwa kalau ingin aman-aman itu ya ambil Render, ya ambil Near, ambil ICP, ambil BitTensor Tau, ataupun ini nih, Artificial Super Intelligence Alliance. Lalu buat teman-teman yang mungkin sudah sering sekali mendengar saya ngomong ya di video, itu yang saya pantau habis-habisan ya. Saya pantau habis-habisan. Kayak apa aja. Oke, yang sering saya bicarakan adalah ini, Akash Network, iOS, kemudian ada Pal AI, dan 0x0 teman-teman. Mana dia? Ini dia 0x0 itu yang saya pantau di sini karena saya masih yakin ya ketika alt season datang, koin-koin dengan market cap kecil di AI ini bakalan punya pergerakan yang bagus ke depan ini. Lagi-lagi saya tidak shilling ya, saya tidak shilling AI coin di sini, saya membagikan referensi dan saya yakin sahabat Black Cuan punya pilihan masing-masing di dalam koin-koin di sini, di AI di sini. Seandainya kalian tertarik di AI, karena banyak juga kategori lainnya. Dan selanjutnya, yang terakhir koin tersebut adalah dengan kategori GameFi, teman-teman. Dan saya tidak perlu menyebutkan lagi panjang lebar atau ngajak kalian menebak. Saya yakin teman-teman mungkin bosan, mungkin dengar saya ngomong ini. Ini BIM sama Super First, teman-teman. 2 koin ini yang saya hold dan kita sudah bicarakan semenjak tahun 2023, akhir 2023. Selanjutnya, koin yang juga ikutan saya pantau itu adalah Sidus ya, teman-teman. Sidus, mana dia Sidus di sini? Ya, ini dia. Sidus sedang terjadi koreksi di 0,00046. Dan karena ini tinggi resikonya teman-teman, jadi saya sarankan untuk selalu melakukan riset kalian secara mandiri ataupun menemukan conviction koin kalian sendiri yang benar-benar kalian yakini akan terjadi kenaikan. Karena resikonya besar. Salah satu contoh saya sebutkan saja di sini ya. Ada Myria. Myria ini kan kena delist ya dari OKX. Makanya teman-temannya naik, dia malah terjadi penurunan. Ini sudah 10% minus di 7 hari belakangan ini, teman-teman. Itulah kenapa saya katakan apapun yang saya ucapkan di sini, tolong jangan diambil mentah-mentah langsung jiplak beli koin gitu kan, karena bisa terjadi penurunan yang luar biasa signifikan juga di sini, teman-teman. Tetapi apabila kalian misalnya koinnya tepat, ya dia juga bisa ngeri juga kenaikannya. Seperti itu sahabat Black Cuan, karena kan kita berspekulasi di sini. Oleh karena itu, balik lagi, tetap lakukan Dior kalian dan kita mengendarai bull runs ini dengan semangat yang positif, teman-teman ya. Dan semoga nanti ya, seandainya ada sedikit-sedikit menyelam gitu kan, siap-siap kita menyelam. Kemudian kita juga harus hati-hati terhadap perangkap tersebut, teman-teman. Terutama untuk teman-teman yang baru masuk ke market ini atau baru melihat pergerakan ini, teman-teman.
Dan sekian update kita kali ini. Sampai jumpa nanti di update yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.